Nama saya Siska Aura Gravinsi. Saya berasal dari Bina Nusantara University dari kelas LA 10 dan jurusan Business Creation. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesuksesan dan kejatuhan bisnis fashion, yaitu studi kasus mengenai Forever 21. Pertama-tama kita akan membahas mengenai company profil, yaitu Forever 21 ini merupakan pemimpin industri mode yang membuat tren terbaru dapat diakses oleh semua orang dengan menginspirasi gaya dan kepercayaan diri yang unik. Dengan fokus baru pada pengalaman pelanggan, merek ini menawarkan desain gaya yang tinggi dan dasar-dasar mode yang dengan nilai-nilai yang menarik dan juga lingkungan toko yang dinamis, sambil mendorong inovasi di seluruh e-commerce dan juga digital untuk memperluas akses dan juga kenyamanan. Brand ini terus memperkuat posisinya dengan tujuan pilihan saat ini bagi konsumen yang modis. Forever 21 ini berlokasi di lebih dari 540 lokasi secara global dan online. Yang selanjutnya adalah mengenai Rise and Fall Forever 21. Seperti yang kita ketahui bahwa mereka ini telah membuka toko di awal tahunnya setiap 6 bulan dan memperluas basis pelanggan perusahaannya, yang pada tahun 1995 perusahaan membuka toko pertama di luar California. 6 tahun berselang, bendera Forever 21 ini sudah berkibar di Kanada, toko pertama perusahaan di kelas internasional. Kunci kesuksesan perusahaan pada saat itu adalah sederhana saja, yakni menumbuhkan banyak pembeli dengan menjual pakaian yang trendy dengan berharga yang murah. Pada tahun 2014, bisnis ini berkembang sangat pesat. Forever 21 pun berambisi untuk menjadi perusahaan yang bernilai 8 miliar US dollar pada tahun 2017 dengan membuka 600 toko baru dalam 3 tahun berikutnya. Sayangnya, ekspansi agresif perusahaan juga akan membawanya ke dalam kejatuhan. Apa sih yang membuat Forever 21 ini populer? Pertama-tama adalah model industri yang fast fashion. Meski produknya selalu diproduksi secara massal, Forever 21 ini tetap dilihat unik karena toko-tokonya yang hanya menjual gaya fashion tertentu untuk waktu yang terbatas. Akibatnya, Forever 21 mulai kehilangan sentuhan dengan pelanggan intinya. Forever 21 tidak lagi yang tercepat dalam permainan ini. Dan ketika e-commerce terus booming, terus muncul, retail tradisional seperti Forever 21 harus bergulat untuk beradaptasi dengan perubahan perilaku konsumen. Mungkin berharap kondisi ini akan berlalu. Forever 21 justru terus membuka toko baru pada tahun 2016, bahkan memperluas toko-tokonya untuk menambah busana pria, anak-anak, dan barang-barang rumah tangga. Mungkin pula langkah tersebut bisa membantu menjelaskan mengapa penjualan Forever 21 ini diperkirakan telah turun sebesar 20% hingga 25% pada tahun 2018. Selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai 9 blok BMC, Business Model Canvas Forever 21 ini. Jadi, bisnis Forever 21 ini memiliki bisnis model canvas yang telah saya analisis mengenai rise and fall-nya. Nah, pada kali ini kita akan membahas yang pertama adalah mengenai rise-nya, yaitu pada blok pertama adalah key partners. Mereka memiliki key partners yaitu manufaktur, produsen pakaian, dan logistik. Kemudian aktivitas mereka adalah mengenai pemasaran produk, penjualan produk, dan quality control produk. Selanjutnya adalah value proposition. Mereka memiliki pakaian yang trendy dengan harga yang murah, dan produk dengan kualitas yang bagus, desain produk yang up to date selalu, dan juga desain produk yang disesuaikan dengan kebutuhan segmen pasar, terutama pasar golongan remaja. Yang selanjutnya adalah customer relationship. Yang pertama adalah automated service, yaitu melalui website. Yang kedua adalah personal assistance, yaitu melalui store. Selanjutnya adalah customer segmentnya. Pada Forever 21 ini memiliki customer segment yang berupa niche market, yaitu berfokus kepada konsumen laki-laki, perempuan, dan juga anak-anak, dan juga kalangan sosial menengah ke atas. Selanjutnya adalah key resource. Mereka memiliki key resource yaitu berupa fisik, adalah online store, gedung toko, dan teknologi. Yang selanjutnya adalah human dan finance. Yang selanjutnya adalah channels. Pada channels ini mereka memiliki dua, yaitu store dan website. Untuk cost structure-nya mereka terbagi menjadi 3, yaitu fixed cost, variable cost yang berupa pemasaran produk. Yang selanjutnya adalah cost driven, yang berupa produk dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya adalah untuk revenue stream-nya, mereka melalui penjualan produk. Selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai PMC Forever 21 pada saat fall. Yang pertama adalah key partners. Sebenarnya 9 blok ini sama, hanya saja yang membedakan adalah pada bagian blok customer segment, yaitu hal ini yang membuat mereka mengalami penurunan dan juga hal ini yang juga mendorong mereka untuk terus memperbaiki apa yang menjadi permasalahan dalam bisnis mereka, yaitu mereka mengalihkan customer segmentnya menjadi segmented, yaitu Forever 21 ini menargetkan sebagian besar pasarnya kepada perempuan, kebanyakan yaitu dewasa muda, remaja, para remaja, model, dan juga kelas sosial menengah ke atas. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kekuatan Forever 21 yang mendorong mereka untuk menjadi pemimpin mode terbesar fast fashion untuk saat ini. Jadi yang pertama adalah mereka tetap dalam tren, yaitu mereka telah memposisikan dirinya sebagai retail yang selalu mengikuti tren dan memiliki tren baru untuk pembelinya di semua kategori. Faktanya adalah
Forever 21 ini yang membuat tren terbaru dalam mode yang merupakan kekuatan terbesarnya. Yang kedua adalah sesuatu yang baru setiap hari. Jadi Forever 21 ini sangat mementingkan inovasi dan pembelanjaan reguler yang selalu menemukan sesuatu yang baru di setiap tokonya. Hal ini dapat menghilangkan kebosanan dari berbelanja pakaian dan menjadikan Forever 21 ini sebagai produk favorit di antara para pelanggannya. Dan yang ketiga adalah harganya yang terjangkau. Forever 21 ini memiliki produk pakaian mulai dari $60. Mereka ini terjangkau bagi sebagian besar pembelinya, dan Forever 21 menawarkan pakaian yang unik dengan harga yang terjangkau dan juga yang wajar. Jadi Forever 21 ini memang terkenal dengan fast fashionnya dan juga harga yang terjangkau. Yang selanjutnya dan yang terakhir adalah customer savvy. Menurut Forbes, menunjukkan bahwa Forever 21 ini merupakan salah satu merek yang paling ramah pelanggan. Desainer dari Forever 21 ini menjamin bahwa sebagian besar desain dari mereka berasal dari pelanggan itu sendiri dan juga berusaha memiliki sistem penyimpanan yang baik untuk menampung suara dari pelanggan dan memastikan bahwa umpan balik yang disampaikan melalui desain mereka. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai kelemahan apa saja yang dimiliki oleh Forever 21. Ada dua kelemahan yang ada dalam Forever 21, yaitu yang pertama adalah produk mereka terlalu berfokus kepada segmentasi remaja. Asosiasi yang berlebihan terhadap remaja dan dewasa muda telah menciptakan keraguan di antara pelanggan yang lebih tua untuk dapat membeli pakaian dari Forever 21 dan juga pada akhirnya akan menjadi resiko yang besar bagi perusahaan. Dan yang kedua adalah kurangnya memanfaatkan teknologi secara online. Perkembangan teknologi yang secara maju, Forever 21 ini dapat dikatakan belum dapat secara maksimal memanfaatkan teknologinya. Terlihat dari Forever 21 yang masih memiliki website resmi dengan layout yang para pelanggannya kesulitan untuk dapat mengaksesnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pattern. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai pola atau pattern apa sih yang Forever 21 ini adopsi. Jadi, pola atau pattern bisnis model dari Forever 21 ini adalah open business model. Hal ini terlihat dari banyaknya cabang yang dimiliki oleh Forever 21 hingga 480 yang tersebar di seluruh penjuru mall di Amerika. Pembukaan cabang tersebut dilakukan oleh Forever 21 untuk dapat memenuhi pasar yang tinggi semenjak toko pertama mereka dibuka di Kanada. Sehingga pada tahun 2015, Forever 21 ini telah mencapai kesuksesannya dengan mengantongi penjualan global sebesar 4,4 US dollar miliar pada tahun tersebut. Namun, dengan bisnis model pattern yang seperti ini juga yang membawa Forever 21 ini mengalami kejatuhan. Hal tersebut terbukti dengan dari ambisi Forever 21 yang menginginkan membuka toko lebih dari 600 toko baru dalam 3 tahun berikutnya. Namun ketika Forever 21 berfokus untuk lebih tumbuh besar dan mengembangkan bisnisnya, gaya fashionnya malah justru dirasa kurang kurang dalam inovasi dan malah menjadi kekurangan karakter. Sehingga Forever 21 ini mulai kehilangan sentuhan dari para pelanggan intinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai business environment yang dimiliki oleh Forever 21. Dari keempat bagian tersebut, yang paling berpengaruh dalam keberlangsungan Forever 21 ini adalah global market condition. Jadi pada global market condition ini, Forever 21 telah mengalami kenaikan penjualan dan kesuksesan pada tahun 2015 dengan penjualan yang mencapai puncaknya dengan mengantongi nilai penjualan global sebesar 4,4 miliar US dollar pada tahun tersebut. Sehingga kesuksesan tersebut didapatkan Forever 21 dengan cara yang sederhana, yakni dengan menumbuhkan banyak pembeli dengan juga pakaian trendy yang berharga murah. Hal ini menjadikan Forever 21 adalah salah satu dan yang pertama bisnis fashion yang melakukan fast fashion. Namun, di sisi lain, global market condition ini juga membawa pengaruh yang besar terhadap kelangsungan Forever 21. Karena kejatuhan Forever 21 ini juga disebabkan adanya perkembangan teknologi yang di bidang fashion. Jadi, dengan banyaknya munculnya e-commerce yang semakin berkembang, sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang memilih untuk dapat berbelanja secara online daripada harus datang ke official store. Hal ini terbukti dari survei yang dilakukan oleh ARED pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa sebanyak 60% dari pembeli dari kalangan milenial yang dilakukan secara daring. Hal ini membuktikan bahwa kebanyakan masyarakat ataupun remaja milenial hingga saat ini mereka lebih memilih untuk berbelanja secara online daripada harus mengunjungi store secara langsung. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai value proposition canvas yang terdiri dari dua bagian, yaitu mengenai value map dan juga customer profile. Dapat dilihat pada bagian value map yang terdiri dari 3 item, yaitu product and service, gain creators, dan juga brand relevance. Pada bagian product and service ini terdiri dari beberapa item yang dimiliki oleh Forever 21, yaitu cosmetics, perfume, clothing, footwear, bags, skincare products, knitwear, hat and scarf, accessories, sunglass, lingerie, and swimwear. Dan di bagian gain creators, mereka memiliki new looks, new customers, dan new campaign. Untuk bagian brand relevers, mereka memiliki dua, yaitu kurangnya kreativitas dan juga tidak adanya promosi secara online. Nah, pada bagian customer profile ini terdiri dari 3 bagian juga, yaitu gains, jobs, dan juga pains. Dapat dilihat pada bagian gains, yaitu Forever 21 ini customer profilnya yang mengatakan bahwa produknya selalu up to date
tersedia untuk size besar, kualitas produknya terjaga, produk yang terjangkau. Dan untuk bagian jobs, dikhususkan untuk pencinta fast fashion dengan harga yang terjangkau, pencinta mode fast fashion terbaru, yang pecinta fashion up to date, dan juga para pencinta baju yang menggunakan bahan yang berkualitas. Dan untuk P-nya adalah harga yang tidak sesuai dengan kualitas produknya semakin menurun, desain tidak memenuhi keinginan konsumen, produk tidak mengikuti tren, brand tidak meluas pasarnya, konsumen tidak terlalu menyukai crop top, tidak memenuhi demografi pasar, dan juga para konsumen tidak tertarik dengan kutipan yang terlalu mengganggu pada t-shirt yang untuk value proposition canvas ini akan dilakukan analisis yaitu fit untuk menyesuaikan apakah value map dan customer profile ini mengalami kecocokan satu dengan yang lainnya. Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dengan menentukan value map dan juga customer profile, maka didapatkan kesimpulan bahwa kedua hal tersebut saling berhubungan. Meskipun terdapat beberapa hal yang tidak cocok, namun secara keseluruhan mereka ini berhubungan satu dengan yang lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari keselarasan yang terdapat pada keduanya dari segi harga, pilihan item, kepuasan pelanggan, dan juga produk yang secara berkualitas. Selanjutnya adalah mengenai solusi bisnis, apa yang harus dilakukan agar para pertanian ini dapat bertahan dalam kondisi yang tidak baik ataupun sedang mengalami kejenuhan. Ada 3 solusi yang dapat dilakukan oleh Forever 21 adalah yang pertama, dengan menawarkan berbagai produk yang memiliki kreativitas dari desainer yang selalu baru. Jadi pada solusi yang pertama ini adalah diharapkan Forever 21 ini mencari para desainer-desainer baru yang memiliki kualitas tinggi sehingga mereka bisa menghasilkan sesuatu yang baru untuk setiap harinya. Dan juga mereka harus menampung masukan dan juga kritik dari para pelanggan agar dapat menawarkan dan mengeluarkan produk yang sesuai dengan permintaan pelanggan. Dan selanjutnya adalah meningkatkan kualitas dari produk terhadap item-item yang dirasa kurang memuaskan dari para pelanggan. Dapat diketahui bahwa Forever 21 ini telah mengeluarkan banyak item yang telah kita sebutkan tadi, seperti contohnya adalah scarf, tas, dan juga pakaian, dan juga yang lain-lain. Tidak semua item yang mereka jual itu dapat dinikmati ataupun dapat tertuju kepada segmentasi mereka, sehingga mereka dapat memberikan solusi bahwa produk yang tidak terlalu laku ataupun tidak terlalu laris dan tidak menjadi minat yang tinggi dari para konsumen, mereka dapat menghilangkan produk tersebut ataupun dapat meningkatkan kualitas produk tersebut sehingga para pelanggan dan juga konsumen dapat menikmati dan dapat membeli produk yang dengan item-item tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah meningkatkan penjualan melalui online secara maksimal dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, selanjutnya adalah lesson learning yang dapat dipelajari dari studi kasus ini adalah para teman-teman ini memiliki keunikan tersendiri dari segi item dan juga pelayanan dan juga arsitek dari toko yang mereka memiliki keunikan tersendiri dan juga berbeda dengan apa yang offline store miliki. Dapat dilihat pada font dari brand ini yang berbeda dengan yang lainnya dan juga tata letak dari toko mereka tersendiri juga memiliki keunikan yang berbeda. Selanjutnya adalah kreativitas dan inovasi. Forever 21 ini membuktikan bahwa brand ini dapat bangkit secara perlahan dari kejatuhan dengan meluncurkan produk anak-anak, laki-laki, perempuan yang berumur ke atas yang tidak pernah ada pada sebelumnya, dan tentunya dengan harga yang terjangkau. Namun, kurangnya kreativitas dari para desainer Forever 21 ini membawa Forever 21 ke dalam kejatuhannya. Sehingga ketika perusahaan berfokus untuk menumbuhkan perusahaan dan berkembang secara lebih besar lagi, gaya fashion Forever 21 ini dirasa menjadi kekurangan karakter. Akibatnya Forever 21 kehilangan sentuhan dengan pelanggannya. Dan yang ketiga adalah menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan. Menyesuaikan perkembangan dengan lingkungan ini yang dimaksudkan adalah Forever 21 ini merupakan brand fashion yang ternama dengan penjualan mencapai 4,4 miliar US dollar di tahun 2015 dan menjadi brand yang sukses dengan fast fashion-nya. Sehingga dengan kesuksesan tersebut, Forever 21 ternyata tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan dan juga zaman yang sedang berlangsung. Hal tersebut dapat dilihat ketika pamor pesaing dari dunia retail seperti H&M, Zara yang menanjak, Forever 21 malah mulai meredup dan dikarenakan brand tersebut tidak dapat mengubah atau menyesuaikan dengan kebutuhan pasar yang sedang terjadi. Terlebih lagi ketika e-commerce terus booming, para retail tradisional seperti Forever 21 harus beradaptasi dengan berubah perilaku yang dimiliki oleh konsumen. Namun lagi-lagi, Forever 21 ini tidak dapat beradaptasi dengan waktu yang cukup lama. Sehingga pada tahun 2012, penjualan Forever 21 ini telah diperkirakan mengalami penurunan sebesar 20-25%. Nah, mungkin sekian dari presentasi saya mengenai studi kasus tentang kejatuhan dan kebangkitan Forever 21. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.